Virus adalah parasit berbentuk mikroskopik yang tak dapat dilihat dengan mata telanjang. Seperti diketahui, bentuk virus jauh lebih kecil dibandingkan bakteri. Virus umumnya tak dapat berkembang biak di luar tubuh inang. Salah satunya adalah tubuh manusia yang menjadi contoh inang bagi virus. Memiliki bentuk yang tak terlihat mata telanjang, virus bisa masuk melalui saluran pernafasan atau luka yang terbuka. Saat ini, yang menyita perhatian dunia adalah virus corona atau dikenal dengan COVID-19. Meski terbilang mematikan, nyatanya masih banyak virus lain yang belum diketahui orang banyak dan juga bisa menghilangkan nyawa. Berupaya mengedukasi, selebritas yang merangkum jenis-jenis virus mematikan lain yang harus diwaspadai pemirsa. Berikut rangkumannya. Berdasarkan catatan WHO, virus Marburg muncul beberapa tahun lalu. Tingkatan kematian penyakit yang disebabkan virus ini bisa mencapai 88%. Virus ini ditularkan ke tubuh manusia dari sejenis kelelawar pemakan buah yang bernama ilmiah Rausetus aegyptiacus. Kelelawar ini disebut juga sebagai kelelawar Mesir pemakan buah. Saat seseorang terinfeksi virus ini, maka virus tersebut dengan mudah dapat menularkannya ke orang lain. Penularan virus ini disebabkan adanya kontak langsung dengan cairan tubuh atau benda dan permukaan yang terkontaminasi oleh cairan tersebut. Seperti halnya dengan Ebola, virus Marburg menyebabkan orang yang terinfeksi mengalami kejang-kejang, pendarahan pada selaput lendir, kulit, dan organ tubuh lainnya. Gejala ini biasanya muncul antara hari ke-5 dan ke-7 setelah timbulnya pertanda, seperti merasakan sakit dan nyeri otot, penyakit pencernaan seperti mual, hingga muntah dan diare. Berikutnya adalah virus Ebola, yang merupakan penyakit epidermi dan menjadi pusat perhatian dunia pada tahun 2014 lalu. Saat itu WHO mencatat setidaknya ada 18.000 kasus Ebola yang terjadi di daerah Afrika Barat dengan angka kematian mencapai 30% di seluruh kasus. Wabah penyakit Ebola ini pertama kali menyebar di desa-desa terpencil Afrika Tengah yang letaknya dekat dengan hutan tropis. Pada tahun 1976 adalah puncaknya virus Ebola muncul dan mewabah di 2 tempat secara bersamaan. Penularan Ebola pun datang dari kelelawar buah sebagai pembawa virus, dan hewan tersebut dapat menularkannya ke hewan lain seperti primata dan menyebarkannya ke populasi manusia. Tergolong mematikan seperti corona, pertanda Ebola adalah mengalami gejala seperti demam tinggi, nyeri otot, sakit kepala, dan radang tenggorokan. Virus ini diketahui telah menelan korban seorang pria di Cina pada 23 Maret lalu, sehingga membuat banyak orang penasaran dengan virus tersebut. Seperti dipaparkan, hantavirus merupakan jenis virus yang sangat langka. Lantas, apakah hantavirus itu dan bagaimana pencegahannya? Terus kalau kita ngomongin soal hantavirus, ini memang kelompok virus yang menyebabkan gangguan pada paru-paru, akhirnya menyebabkan hantavirus pulmonary syndrome, atau menyebabkan gangguan pada pembuluh darah dan ginjal, yaitu hemorrhagic fever with renal syndrome. Nah, sampai saat ini sih penularan infeksi hantavirus antar manusia tuh jarang banget terjadi ya. Tapi beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko seseorang akhirnya bisa terinfeksi si virus ini adalah dengan menyentuh feses, liur atau urin dari tikus atau hewan pengerat lainnya yang sudah terinfeksi hantavirus. Atau dia menghirup partikel udara yang memang mengandung si hantavirus ini. Terus dia mengkonsumsi makanan yang telah terkontaminasi,
atau yang paling banyak memang karena gigitan tikus yang terinfeksi. Terus kalau misalnya ada kontak nih dengan benda-benda yang sudah terkontaminasi hantavirus, kemudian tidak cuci tangan, tangannya nyentuh-nyentuh itu, terus megang-megang mata, hidung, dan mulut. Nah, sama ya kayak COVID-19 kemarin ya, penularannya dari tangan yang tidak dicuci, megang-megang wajah, kayak gitu. Berikutnya adalah H5N1 atau flu burung yang pertama kali terdeteksi pada tahun 1996 di hewan angsa di Cina. Setahun kemudian, virus ini mulai berpindah ke manusia. Seperti diberitakan, virus ini merupakan virus influenza yang sebenarnya menyerang unggas, baik itu unggas liar maupun unggas peternak seperti ayam, bebek, angsa, atau burung. Sebagian besar kasus flu burung ini dikarenakan manusia memiliki kontak langsung dan dekat dengan unggas yang sakit atau mati terinfeksi virus. Gejala yang dialami flu burung mulai dari inkubasi dan masuk ke tubuh manusia sampai menimbulkan gejala adalah 3-5 hari. Orang yang terinfeksi akan mengalami gejala seperti demam, sakit kepala, pegal-pegal, pilek, batuk, dan sesak. Demam dengue dan demam berdarah dengue yang dikenal dengan DBD merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Bahkan virus dengue ini menyebar dengan cepat dan dapat menyerang banyak orang pada masa epidemik. Kondisi DBD merupakan bentuk yang lebih parah dari demam dengue, karena orang yang terinfeksi akan mengalami pendarahan dan syok, sehingga akibat terfatal adalah kematian. Demam berdarah atau yang orang lebih tahu DBD ya, demam berdarah dengue. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue. Nah, virus ini tuh masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus yang memang hidupnya itu biasanya di daerah tropis dan subtropis. Makanya banyak banget ditemukan di Indonesia. Kayak data Kemenkes RI aja mencatat lebih dari 110.000 kasus DBD di Indonesia sampai bulan Oktober 2019 yang lalu. Sedangkan di seluruh dunia itu ada sekitar 50 juta kasus DBD setiap tahunnya. Secara umum, demam dengue memiliki gejala yaitu demam selama 2-7 hari, disertai dengan sakit kepala, nyeri otot dan sendi, lalu disertai dengan penurunan trombosit. Panas tubuh akan turun pada hari ketiga atau keempat. Virus mematikan berikutnya adalah Human Immunodeficiency Virus atau biasa disebut HIV. Pandemi HIV terjadi sejak awal 1980-an dan semenjak itulah WHO melaporkan adanya 75 juta orang positif HIV dan sekitar 32 juta orang meninggal akibat penyakit Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS. Penularan HIV terjadi saat darah, sperma, atau cairan vagina dari seseorang terinfeksi masuk ke dalam tubuh orang lain, misalnya melalui hubungan seks, melalui vagina, atau dubur. Selain itu, HIV juga dapat ditularkan melalui jarum suntik, melakukan transfusi darah, dan jika seseorang menerima donor darah dari penderita HIV. Gejala yang ditimbulkan adalah demam hingga menggigil, muncul ruam di kulit, muntah, nyeri pada sendi dan otot, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala, sakit perut, dan sakit tenggorokan hingga sariawan. Bahkan saat menderita HIV, orang tersebut akan mengalami kelelahan karena sistem kekebalan tubuh juga akan memberikan respon peradangan terhadap infeksi HIV, hingga menjadi sebab tubuh mengalami rasa letih dan lesu. Makanya kita tuh harus terus menjaga diri dengan menerapkan protokol kesehatan, which is PHBS.
pola hidup bersih dan sehat. Artinya harus mulai menjaga kebersihan diri sendiri dan juga lingkungan. Misalnya paling simple banget dan bisa menjaga kebersihan diri kita dan orang lain adalah dengan cuci tangan. Rajin cuci tangan selama 20 detik dengan air mengalir dan sabun antiseptik. Nah, jadi caranya juga udah banyak diajarin, 7 step cuci tangan yang baik dan benar. Kemudian jangan lupa mengkonsumsi gizi seimbang. Jadi semua makanan harus dikonsumsi yang mengandung vitamin dan mineral terutama ya. Terus olahraga yang rutin dan teratur, tidur yang cukup, minum air mineral, hindari stres gitu ya. Itu bagus banget untuk menjaga daya tahan tubuh kita supaya terus terjaga dan nggak gampang tertular penyakit.